Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Pemasaran Pendidikan yang beranggotakan Eris Catur dan Imam Mustaqim akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema perbedaan jasa pendidikan dengan jasa lainnya. Berbicara tentang jasa, maka tidak lepas yang namanya dengan sebuah layanan, yang mana layanan tersebut memberikan sebuah gagasan atau memberikan sebuah penawaran kepada konsumen. Seperti halnya dalam pendidikan, jasa pendidikan tidak lepas daripada sumbernya, yaitu lembaga pendidikan yang menyediakan jasa pendidikan ini. Dengan maksud, jika peserta didik membeli jasa ini, maka langsung akan berhadapan dengan penyedia layanannya. Selain memberikan ilmu, jasa pendidikan juga berkewajiban untuk memberikan kenyamanan pada pelanggannya ketika proses belajar mengajar. Kenyamanan tersebut adalah yang menjadi kunci agar peserta didik dapat menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya. Contoh dari jasa pendidikan atau yang di dalamnya itu adalah seorang guru atau dosen, tenaga kependidikan, dan siapapun dan apapun yang berkaitan dengannya. Kenapa jasa pendidikan disebut dengan jasa massa? Ya, karena jasa pendidikan merupakan jasa yang komponen di dalamnya meliputi semua kalangan, yang berorientasikan kepada kepuasan pelanggan sebagai penyedia layanan umum, sehingga jasa pendidikan bisa dikatakan sebagai jasa massa. Yang kedua, yakni jasa pendidikan sebagai derajat intensitas tenaga kerja. Jasa sebagai tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan kepindahan kepemilikan. Tentunya dalam jasa pendidikan ini sangat menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Karena jasa pendidikan ini bersifat kompleks yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, mengacu ke depan, pembinaan kepada warga masyarakat, dan tentunya kepada generasi penerus bangsa ini di masa yang akan datang. Dalam pemasaran pendidikan, kepuasan pelanggan merupakan faktor utama dan faktor yang terpenting. Kenapa? Karena pendidikan merupakan proses sirkuler yang saling mempengaruhi antara satu dan lainnya dan merupakan proses yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat menjadi sinyal untuk meningkatkan mutu dalam menyelenggarakan pendidikan. Salah satu manfaat dari pemasaran jasa pendidikan adalah terciptanya sebuah lingkungan belajar yang baik bagi seluruh siswa, sehingga bisa dikatakan jasa pendidikan itu diberikan sebagai sarana, sebagai wahana, dan juga sebagai media untuk meningkatkan intensitas belajar kepada seluruh warga masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah perbedaan jasa pendidikan dengan jasa lainnya. Dalam dunia pendidikan, bahan baku untuk menghasilkan jasanya adalah manusia, di mana manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada manusia yang memiliki kesamaan, bahkan kembar sekalipun. Nah, hal inilah yang menjadi dasar perbedaan jasa pendidikan yang satu dengan yang lainnya. Lalu ada beberapa hal yang akan dilakukan
lembaga pendidikan untuk meningkatkan calon pengguna jasa pendidikan, yaitu yang pertama, meningkatkan visualisasi jasa yang tidak berwujud menjadi berwujud. Yang kedua, menekankan pada manfaat yang akan diperoleh lulusan lembaga pendidikan. Yang ketiga, menciptakan atau membangun suatu nama, merek lembaga pendidikan atau yang biasa disebut education brand name. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.